menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian
tak akan tergantikan. Mari kita membaca Alkitab dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dalam pembacaan ayat-ayat Alkitab ini, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus menunjukkan dua hukum yang terutama. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Dan hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kalimat ini sebenarnya terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Yahweh Elohimmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel bisa dikatakan beriman kalau mereka memenuhi apa yang tertulis di dalam Dekalog atau 10 perintah Allah. Hukum yang pertama sampai keempat itu mengatur hubungan antara Yahweh dengan umat. Sedangkan hukum yang kelima sampai 10 itu mengatur hubungan antar umat atau antar sesama. Ini mengatur hubungan antara umat dan Yahweh, saudaraku. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat patung, ukiran, pahatan, dan sujud menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau sia-sia. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini mengatur hubungan antara umat dan Yahweh. Hukum kelima sampai 10, yang kelima, hormati orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Hukum yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Ini mengatur hubungan antar sesama, saudara. Tentu pembagian ini tidak boleh kita pandang sebagai pembagian secara mutlak.
tetapi harus dipandang sebagai pembagian secara relatif. Artinya, pelaksanaan hukum 1 sampai ke 4 ini, walaupun mengatur hubungan antara umat dan Allah, pasti juga berdampak terhadap sesama. Seperti misalnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tidak boleh menggunakan nama Allah untuk kepentingan yang lain, kecuali kepentingan Tuhan. Dan kita tahu bahwa di sebuah masyarakat di mana agama dijunjung tinggi, di mana Allah dihargai, maka penggunaan nama Allah untuk kepentingan yang lain itu besar. Penggunaan nama Tuhan Allah untuk kepentingan politik misalnya, itu sangat mudah terjadi, dan masyarakat yang agamanis sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang menggunakan nama Tuhan Allah ini. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Itu bukan hanya mengatur bagaimana umat pada hari Sabat beribadah dalam bentuk mengadakan seremonial kepada Yahweh. Tetapi juga pada hari itu budak-budak, pegawai-pegawai diberi istirahat. Beda dengan manusia hari ini, pembantu rumah tangga 7 hari seminggu, bisa 24 jam per hari. Dan memang ini sudah kondisi yang sangat rusak, ya. Tapi itu dianggap wajar di negeri ini. Itu manusia itu rusak. Dengan gaji 1 juta, 1,5 juta, bisa diperlakukan semena-mena. Pembantu memang tidak boleh diperlakukan salah, nanti kurang ajar. Tapi saudara menindas pembantu, saudara berurusan dengan Tuhan. Ingat itu. Dia juga manusia, dia bukan binatang. Jadi hukum pertama keempat, walaupun mengatur hubungan antara umat dan Yahweh, tetapi berdampak terhadap sesama. Seperti menyembah Allah. Kalau Allahnya salah, seperti Allah yang salah, dewa Moloch. Mereka mempersembahkan bukan binatang, tapi anak, manusia, bayi. Bayangkan betapa pedihnya orang tua yang anaknya disembelih di depan dewa Moloch. Ya. Mengatur hubungan antara sesama, saudara. Pelanggaran terhadap hukum ke-5, ke-6, ke-7, sampai 10 itu berdampak terhadap perasaan Allah. Saudara, orang tidak bisa berkata, ini urusanku dengan mamaku, bukan dengan Tuhan. Nggak ada urusan Tuhan, ini saya dengan mamaku. Oh, enggak bisa. You tidak hormat orang tua, kau melukai hati Tuhan. Ini urusanku dengan dia, bukan dengan Tuhan. Oh, enggak bisa. Ini urusan kamu dengan Tuhan. Kamu melukai, kamu membenci, sampai tingkat membunuh. Ini bukan urusan kamu dengan orang itu saja, tapi urusan kamu dengan Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, merupakan hukum yang pertama, prote, dari kata protos. Protos ini bukan hanya berarti yang pertama dalam pengertian urutan, first, earliest, tetapi juga berarti yang utama, yang penting dan terkemuka, most important, most prominent. Yang utama, yang terkemuka, yang penting. Tetapi kemudian luar biasa. Adapun hukum yang kedua yang dikatakan yang sama dengan itu, homoios. Homoios. Yang sama dengan itu
yang artinya of the same nature, like, atau berarti similar with the person or thing compared in the dative. Dalam bahasa Indonesia artinya sifatnya sama, mirip dengan orang atau benda secara datif. Dalam gramatika atau dalam tata bahasa Indonesia jarang kita menemukan kata datif. Tapi dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Jerman ada kata ini, datif. Kata datif. Datif itu artinya kata yang menduduki fungsi sebagai objek yang tidak langsung atau objek secara tidak langsung dari kata kerja. Kata yang menduduki fungsi sebagai objek tidak langsung dari kata kerja. Kata homoios juga berarti equally important. Sama dalam kepentingannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi orang yang tidak mendengar Injil seperti orang Yahudi, sebelum zaman Yesus atau bangsa manapun yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil, melakukan kehendak Allah itu standarnya ini. Ini, standarnya ini, saudara. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Standarnya ini. Tetapi bagi umat perjanjian baru, itu pasti lebih dalam dari itu. Kalau bagi bangsa Israel, saudara, mereka mengenal Allah Yahweh, mereka melakukan ritual seremonial, dan melakukan hukum ini. Ya. Tapi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, ini diganti dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak ada seremonial atau ritual tertentu untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran harus mengenal Tuhan, mengenal isi hatinya, dan melakukan kehendaknya. Dan kehendak Tuhan ada di sini, saudara. Kehendak Tuhan ada di sini, saudara. Kita baca dulu Matius 25 ayat 40. Saya mau membuat perbandingan dulu antara orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Yesus, saudara. Nah, sekarang saya minta saudara memperhatikan dengan serius. Sebab ini bukan hal yang mudah saya jelaskan. Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat yang 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudaraku yang paling hina. Eni tauton ton adelphon mo ton elakiston. Elakiston. Yang artinya rendah, hina, lemah, atau tidak berdaya. Yang kamu lakukan terhadap mereka, itu perbuatan yang kuperhitungkan terhadap aku. Tadi ada kata datif tadi, saudara. Kalau saya kenakan di sini, cocok, saudaraku. Kata yang menduduki fungsi sebagai objek, tidak langsung dari kata kerja. Orang-orang yang berbuat kebaikan kepada sesamanya, suatu hari bertemu dengan sang maharaja dan maharaja memperhitungkan.
bahwa itu perbuatannya secara tidak langsung kepada dirinya. Itu Alkitab itu cerdas sekali, saudara. Maka kita harus cerdas pula memahami Alkitab. Luar biasa, saudara. Orang-orang itu berkata, Tuhan, kapan kami melihat Tuhan telanjang, lapar, di penjara? Kok Tuhan bilang kami lakukan ini untuk Engkau? Ya, yang kau lakukan untuk orang-orang itu kuperhitungkan untuk diriku. Ini pasti bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen tahu bahwa perbuatan baik kita kepada orang yang membutuhkan pertolongan, elakiston, orang yang rendah, yang hina, yang lemah, yang tidak berdaya itu adalah tindakan kita kepada Tuhan. Kita nggak nanya begitu. Kapan kita lihat Tuhan tidak pakai pakaian, Tuhan lapar? Nah, kita sudah tahu. Ini orang di luar Injil yang tidak pernah mendengar Injil. Mereka bisa berbuat baik, saudaraku. Mereka bisa masuk kehidupan yang akan datang di dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa, bukan tidak bisa, bisa. Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa itu bukan berarti membuat manusia jadi binatang. Maka Allah memberikan 10 perintah Allah dan Alkitab mengatakan Tuhan menulis Tauratnya di hati mereka. Untuk apa? Supaya mereka masih bisa berbuat kebaikan. Jangan kira mereka tidak bisa berbuat kebaikan. Mereka masih bisa, saudara. Kalau baru-baru ini kami ke Lampung ya saudara. Nama bandara Raden Nginten II. Sebelumnya itu nama bandaranya nama seorang pramugari. Yang menyelamatkan seorang anak kecil atau bayi. Ya, ya rela mati demi bayi itu. Dan tindakan-tindakan agung seperti ini bukan hanya ada dalam kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang-orang non-Kristen pun juga bisa begitu. Mereka bisa melakukan kebaikan ini. Saya sudah mengatakan, saya mau menjelaskan sesuatu yang rumit, jadi Bapak Ibu tolong perhatikan. Mereka bisa melakukan kebaikan yang luar biasa ini. Berdasarkan apa? Naluri. Naluri. Karena memang Tuhan menulis Tauratnya di hati mereka. Artinya dari Adam ketika Adam masih berjalan dengan Tuhan, itu diwariskan terus ke anak cucu. Lalu di kehidupan bangsa Israel kemudian dikristalkan, diwujudkan dalam bentuk hukum. Ternyata sama. Hukum Taurat atau Dekalog ya, 10 perintah Allah. Itu hukum yang dikenal di dunia atau di ujung langit manapun, di dunia ini maksudnya. Di ujung manapun, kok sama ya? Ya karena memang itulah yang dipahami oleh Adam dan Hawa sejak mereka masih di Taman Eden. Mereka pun juga berjalan dengan Tuhan. Mereka dididik juga untuk mengerti kebenaran atau hukum itu. Hanya kesalahan Adam tidak mencapai kesempurnaan, tapi bisa berbuat baik. Maka Kain itu mestinya tidak perlu membunuh adiknya Habil. Bisa tidak membunuh. Allah juga bicara, jangan. Kamu harus berkuasa atasnya walaupun dosa mengintip. Tapi Kain tetap membunuh. Berdasarkan naluri orang berbuat baik. Tapi juga kadang-kadang demi sanjungan bisa saja saudara. Demi sanjungan atau pujian. Nah orang-orang Kristen itu sering juga berbuat baik karena naluri, apalagi demi ini. Wah upahnya sudah tidak ada lagi, habis. Kalau di sini orang Kristen yang punya salib, dia berbuat demikian itu karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Akal budi, jiwa, kedalaman batinnya. Di sini orang Kristen.
maka hukumnya harus lebih dalam. Menghormati orang tuanya harus lebih dalam. Harus. Membunuh itu bukan hanya menghabisi nyawa orang, saudaraku. Membenci sudah membunuh. Berzina, jangan berzina. Bukan hanya melakukan hubungan seks di luar nikah. Melihat lawan jenis, mengingininya sudah berzina. Mencuri bukan hanya mencuri. Engkau berhutang. Sengaja tidak bayar hutang. Engkau mencuri. Banyak kita yang berhutang belum bisa bayar karena memang kita belum mampu. Nah itu enggak masalah. Belum ada, mau bagaimana. Tapi kalau sengaja tidak membayar, saudara mencuri. Berdusta bukan hanya merah bilang biru. Diplomasi yang dibuat-buat, keramataman yang dibuat-buat, berlebihan, itu sudah dusta. Mengingini milik sesama bukan hanya mengingini barang orang. Engkau mengingini barang yang bukan bagianmu, kamu sudah salah. Makanya Alkitab berkata asal dan makan pakaian cukup. Nggak boleh mengingini sesama, milik sesama. Jangankan milik sesama. Bukan milik siapa-siapa. Engkau mengingini yang bukan bagianmu, kamu sudah salah. Nah, kalau mengasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama kita bukan berdasarkan naluri kita, tapi berdasarkan kehendak Tuhan. Ini bisa lebih tinggi, saudara. Lebih tinggi. Bukan berdasarkan naluri, kasihan deh. Nah kalau cuma begitu, banyak orang bisa berbuat amal kebaikan. Apalagi demi sanjungan, wah itu mah banyak lagi, saudara. Foundation yang membawa nama pemilik perusahaan itu banyak. Namanya ikut terkibar. Tapi kalau mengasihi Tuhan ini, apa yang kita lakukan? Kalau kata yang saya bisa gunakan komando, kata ini juga nggak tepat. Komando itu komando Tuhan. Tapi yang lebih tepat lagi, karena kita punya kecerdasan roh, kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah itu kita lakukan. Kita perbuat ini. Nah ada orang-orang Kristen yang berpikir, karena keselamatan bukan karena perbuatan baik, Pak. Jadi perbuatan baiknya cuma segini, udah selamat. Karena dia punya salib soalnya. Kamu berbuat baik gimana pun gak selamat. Keselamatan hanya di dalam Kristus. Itu betul. Tapi bukan berarti lalu saudara cukup punya segini. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Di sini konyol sekali. Banyak orang Kristen yang tidak lebih baik dari orang-orang kafir. Karena merasa selamat bukan karena perbuatan baik. Pengertiannya salah memahami itu. Saudara, perbuatan baik apapun bentuknya, ini perbuatan baik bentuknya, menjadi berharga karena ada salib. Kalau nggak ada salib, ini mau baik gimana juga percuma. Percuma, mau baik bagaimanapun percuma. Tapi dengan salib ini menjadi berharga. Beri tepuk tangan. Nah orang Kristen itu bukan hanya menjadi orang baik, sempurna seperti Bapa. Maka kita berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Kata kebenaran itu dikaiosune, yang artinya kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sikap hati, pola berpikir kita, batin kita. Apalagi yang berkata, oh ya ini Pak, saya biarpun minus nih perbuatan saya percaya Yesus, saya selamat. Awas.
Saudara yang tidak menghormati orang tua, saudara yang masih hidup dalam perzinahan, saudara yang masih merugikan orang soal uang atau materi, saudara yang berdusta mengingini milik sesama, pasti masuk neraka. Tapi saya percaya Pak, percaya itu apa? Coba sekarang saya mau tanya, pernahkah saudara menguji percaya yang saudara miliki itu percaya yang benar atau tidak? Iman yang saudara miliki itu iman yang benar atau tidak? Ya, saudara sudah tahu bahwa percaya itu bukan hanya mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Lalu, percaya dari kata pisteuo artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Saudara pernah menguji diri, saudara sudah punya percaya yang benar atau tidak? Catat saya mau ngomong nih. Percaya itu bukan keadaan yang statis. Percaya itu sebuah progresivitas. Makanya Ibrani 12 ayat yang kedua, baca. Supaya saudara tahu. Iman itu progresif. Iman itu bukan suatu yang statis. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iya, kepada kesempurnaan, lebih lengkap, lebih utuh, lebih murni, lebih berkualitas tinggi. Terus. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang Tuhan Yesus sudah belajar taat, Coba saudara periksa diri saudara. Saya bersyukur karena yang satu ini saya merasa Tuhan yang mengajar saya. Coba kamu uji percayamu benar enggak Eras? Percaya saya, iman saya. Bagaimana kita bisa menguji? Orang lain tidak tahu, tapi kita tahu, harus tahu. Banyak orang tidak menguji, pokoknya sudah punya percaya, yang penting sudah punya iman. Dia pikir itu iman itu keadaan yang statis. Coba saya tanya, sudah lebih menghormati orang tua enggak hari ini dibanding kemarin? Dibanding dulu. Orang tua miskin, tidak berdaya. Sikap saudara berubah enggak? Saudara tambah kaya, tambah terhormat. Coba periksa itu. Soal berzina. Saudara masih suka enggak film-film gaya enggak pantas? Dulu sekali-kali kita lihat dan bisa menikmati. Tapi semakin kita bertumbuh, kita semakin gak bisa lihat lagi. Apalagi kita mengingini wanita yang bukan pasangan kita. Makin gak bisa. Mau dipaksakan juga berat. Gak bisa lagi. Mencuri. Jangan saudara menciptakan keadaan orang mencuri. Jangan merugikan siapapun soal uang atau harta. Ya udah deh. Ya udah ini bagianmu. Padahal itu bagianku mestinya, tapi ya udah deh. Tapi kalau manusia demi duit itu jadi binatang. Saudara pun bisa nggak dikenal. Duit itu punya roh, spirit, punya kuasa yang membuat kita jadi sombong. Hati-hati saudara. Memandang harta berubah enggak? Memandang keindahan dunia berubah enggak? Uji soal ketulusan. Bukan hanya merah bilang biru itu bohong.
Tapi tulus enggak? Keramatamahan kita tulus enggak? Tidak mengingini milik sesama. Bukan hanya tidak mengingini milik sesama secara legalistik. Sesuai dengan bunyinya namanya legalistik. Tapi bahkan tidak mengingini apa yang bukan bagiannya. Memang bukan milik siapa-siapa, tapi bukan bagiannya. Tidak bermaksud mengingini mobil orang, tapi ingin punya mobil seperti itu. Padahal belum tentu Tuhan mengendaki. Waduh, kalau begini gimana kita bisa hidup? Saudara mau jadi anak Tuhan enggak? Saudara mau mewarisi kerajaan Allah enggak? Wah, ini ajaran apaan? Ini firman yang murni itu begini, bro. Dan saya mau kasih tahu kepadamu, bro, kamu tidak bisa berubah kalau tidak mulai berubah dari tahap ke tahap. Emangnya gampang orang menjadi jujur, tulus? Emangnya gampang orang lepas dari ikatan dosa seks libido? Gampang? Enggak. Lewat tahapan-tahapan, enggak sekaligus jebret bisa. Sama dengan mengasihi Tuhan dengan segenap ini. Ini proses. Yakobus pasal 2 ayat 22. Yakobus pasal 2 ayat 22, saudara-saudaraku. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Coba lihat, dilatih. Bagaimana menumbuhkan iman? Dilatih. Misalnya soal membunuh. Kita kan masalah membunuh bukan soal menghabisi nyawa orang. Mengasihi. Kita pasti dilatih Tuhan untuk mengasihi dengan cara Tuhan mempertemukan kita orang-orang yang memusuhi kita. Orang-orang yang berkhianat dan melukai kita. Berlatih untuk berkata, aku maafkan. Oke, it's okay. Kalau itu tergantung kita, kita yang mulai. Halo? Oke kakak, aku minta maaf ya. Aku yang salah. Makanya lu dulu, ya sorry dulu aku salah. So aku minta maaf. Memang kadang-kadang kita minta maaf pada orang tambah kurang ajar. Oke, jangan takut. Kita akan punya kesempatan banyak berbuat dosa. Justru karena kita mau dilatih Tuhan mengasihi dia, kesempatan lebih banyak. Jangan berkata pucuk dicinta ulam tiba. Itu bukan ulam, itu ular. Aku tuh mau sabar. Aku tuh mau sabar gara-gara kamu loh aku berdosa. Loh, justru mau sabar dikasih dia tahu. Kecuali saudara memang tidak punya niat untuk dewasa. Tuhan, jauhkanlah aku dari orang itu. Dia ngeselin aku, bikin aku marah. Tutup mataku terhadap kehadirannya. Apa kau pikir dia ghost? Tetap kelihatan, tetap menyakiti. Tapi Tuhan aku belajar. Jadi iman itu bertumbuh lewat proses. Jika proses ini berlangsung terus, kita akan mampu di sini, naik terus. Rela memberikan nyawa kita untuk orang lain. Seperti aku memberikan nyawaku untukmu, kamu memberikan nyawamu untuk saudaramu. Ya saudaraku, boro-boro nyawa loh. Perkara sederhana saja kita nggak mau berkorban. Makanya nggak bisa orang itu bisa berkorban sepenuh Tuhan itu dalam sekejap nggak bisa. Itulah sebabnya yang kita lakukan sekarang, batinmu diperbarui dulu. Bukan duitmu dulu dikasih, batinmu diperbarui. Tapi saudara juga belajar mengorbankan waktu, tenaga untuk orang lain. Melepaskan uang kita, berat. Tapi kita harus belajar.
Mungkin ada bapak-bapak yang punya gebetan. Apa itu gebetan? Ya kata orang gebetan gitu. Udah punya istri, gebetannya masih ada. Belajar kau lepaskan. Rasanya hilang Pak kalau saya lepas. Memang harus belajar melepaskan. Ada yang hilang dalam dirimu. Tapi itu daging yang bisa membawamu ke neraka. Buang! Kebiasaan korupsi, kalau terima duit manis. Sekarang harus tidak terima, aduh berat. Harus! Kalau saudara punya pasangan hidup, ngeselin, itu cara Tuhan itu memproses kita. Istri itu bisa jadi amplas. Suami juga bisa jadi amplas. Kalau suami itu amplas besi, istri amplas kayu. Mau kayu mau besi sakit. Rasanya kita, ya udah tenang. Kita suka mau nyolot, mau ngomong, tahan. Latihan. Iman menjadi sempurna. Setelah itu baru kita mikir, iya ya kalau dulu dia ngomong gini gue sabet ya. Sekarang enggak, berubah juga gue. Itu kita berubah. Iman yang benar tuh yang begitu waktu turun. Nah, iman kita tambah, itu maksudnya. Kalau dulu lihat wanita, waduh roknya mini, beautiful, piauliang. Sekarang, najis. Jangan membuat najis pikiranmu. Udah begitu, kalau dulu kan. Itu bukan ngelihat Pak, itu nyapu. Bapak-bapak jangan pura-pura nggak tahu loh. Jangan pura-pura nggak tahu, terus pura-pura bego begini. Istrinya udah begini-begini. Pura-pura nggak tahu. Udah senggol-senggol gini istrinya. Kenapa sih Mam? Dengerin tuh Pak, dengerin. Dia ngomong apa ya? Pura-pura lu ya. Lu jadi gue bener loh. Iya. Hati-hati. Tapi bapak-bapak yang seperti itu nggak ada di sini, nggak tinggal di sini, karena tempat ini bukan tempat menginap. Ini bapak-bapak yang di Kebon Jeruk, di Cianjur, banyak. Di Kelapa Gading sini banyak bapak-bapak, bukan di sini. Tapi lagi kumpul di sini mungkin. Loh, ibu jangan tepuk tangan bu. Itu pelecehan terhadap laki-laki bu. Ini bapak-bapak ini dulu begitu, sekarang sudah tidak bu. Ya. Tidak di sini ya. Oh, kita mau berubah, amin. Ibu-ibu ya, itu sering ganas di mulut, ganas di mata. Tolong deh bu, mulut dijaga. Jangan ngomong yang nggak perlu. Nanti sampai ibu tidak pernah bisa menahan mulut. Dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong, dikit. Pokoknya kalau nggak ngomong tuh nggak bisa, mesti dikomentari. Engkau tidak kudus. Apalagi pembicara, mulut nggak boleh dipakai ngomong yang nggak perlu. Sering tuh rumah tangga rusak karena mulut ibu-ibu. Waduh, keji banget. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Bukan. Ini yang di tempat lain. Yang bertebaran di Jakarta. Apa? Oh, yang ngomong bukan saya, ibu itu. Tapi hari ini kumpul di sini. Itu ibu yang ngomong. Bukan aku. Ya bu, terima kasih bu untuk kejujurannya. Nah sekarang ibu-ibu mestinya berubah dong. Jangan diumbar dong.
Jangan diumbar. Soal kecil kita umbar emosi. Aku enggak marah. Engkau marah. Jadi kalau dulu ya kita suka ngumbar marah, set naik, set naik, set naik. Itu tekanannya itu bisa membuat kita naik 20 meter, set, set, set. Kalau kita umbar dari 20, 30, 40. Tapi kita sekarang ya tekan, 20 tekan, dari 15 tekan, 5 tekan jadi 2 meter, tekan jadi 20 senti. Tekan jadi seperti Yesus. Maksudnya tepuk tangan ini apa yang ini? Maksudnya saudara tepuk tangan itu apa? Maksudnya mau berubah gitu? Oh yang keras tepuk tangannya. Tapi tepuk tangan sambil ketawa, enggak boleh. Kita mau ketawa nanti. Sekarang tepuk tangan dengan tulus. Berubah, berubah. Mungkin ada ibu-ibu yang dendam terhadap suami, dendam. Saudara, ampuni dia. Ampuni itu tidak harus terus, ya udah kita nyampur lagi. Oh enggak gampang. Kalau dia enggak benar, nyampur bisa kena penyakit. Enggak gampang. Tapi batin harus teduh. Mungkin suami pernah bikin salah. Wah, jadi prasasti di sini. 1, 2, 3, 4. Itu akan menjadi kanker, tumor. Lihat. Buang. Buang. Sama istri pernah bikin salah, suami tulis tuh jadi prasasti. Lalu punya premis, istriku jelek, jahat, cerewet, tidak membahagiakan. Nggak boleh. Menikah bukan mencari kebahagiaan. Menikah itu memberi kebahagiaan. Jadi melihat wajah suami yang pernah salah, berurusanlah dengan dia hari ini dan doakan dia berubah untuk bisa masuk surga. Lihat istri dengan karakternya, jangan simpan dalam hatimu. Ampuni, maafkan. Doakan dia bisa masuk kerajaan surga bersama saudara. Agung saudaraku. Jadi mulia saudara. Itu berlatih. Pasangan hidup itu amplas yang tiap hari gosok kita. Kalau kita lihat suami seorang bapak, ini menunjukkan jenis amplas. Siapa wanita di sebelahnya yang jadi amplas? Lihat wajah ibu, kita lihat si amplas sebelahnya. Iya. Bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau ibu sampai seperti orang sakit jiwa, stres, kenapa ini? Ini siapa yang mengamplas? Sebaliknya kalau suami agung, baik, siapa yang mengamplas? Maksudnya amplas positif atau negatif Pak? Tuhan yang tahu. Tetapi dampak pasangan hidup itu paling besar. Apakah berdampak positif atau berdampak negatif, tergantung individu. Jangan berkata gara-gara gua kawin sama lu, gua rusak. Enggak. Tergantung bagaimana kita meresponi. Gara-gara dia nih Pak, itu anak kecil yang gara-gara dia itu. Kalau orang Kristen yang dewasa, dia memahami bahwa semua peristiwa kehidupan bisa menjadi sarana dirinya untuk bertumbuh dalam iman. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku sekalian, ketika saya mengkhotbahkan khotbah ini, saya ingat satu lagu saudara. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih
dari semua, melayanimu di bumi, di sorga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, hidup bermakna bagi sesama. Kita semua belajar. Saya belajar. Saudara juga belajar. Disingkatnya umur hidup kita ini, saudaraku. Orang yang mengasihi Tuhan dengan benar, mewujudkan cintanya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan tindakan nyata di dalam kehidupan ini. Faktanya kita melihat, jangankan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, terhadap sesamanya saja tidak melakukannya dengan benar. Memang keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus diubah menjadi sempurna. Sebab Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang benar, adalah teladan kita. Dan Alkitab berkata kita harus sempurna seperti Bapa. Kepada semua orang kita menunjukkan kehidupan kita sebagai anak Allah yang mengasihi mereka. Anak Allah bukan hanya sebuah status tetapi keadaan. Kalau bangsa Israel memiliki 10 perintah Allah, dan 10 perintah Allah itu ya, sebagai ciri dari kehidupan bangsa tersebut. Kehidupan bangsa tersebut, seluruh perilakunya dapat menunjukkan keberimanan mereka kepada Allah Yahweh. Keberadaan mereka sebagai umat pilihan itu nampak dari seluruh perilaku mereka. Demikian pula kita. Kita anak Allah. Seluruh perilaku kita menunjukkan yang kita adalah anak-anak Allah. Dan itu luar biasa, saudaraku. Kalau bangsa Israel, saudara, mereka menyembah Yahweh, Elohim, Yahweh, mereka berdoa kepada Elohim Yahweh. Mereka tidak tahu siapa yang ada di sini. Ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus yang melingkupi semua. Tapi kita masuk ke dalam. Tuhan Yesus berkata, engkau dalam aku, Bapa aku dalam engkau, dan mereka di dalam kita. Kita bisa langsung ketemu Bapa. Dan Tuhan Yesus menjadi juru syafaat atau pengantarannya. Ini luar biasa, saudara. Kita masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Maka karakter kita, watak kita harus berkarakter ilahi, berwatak Allah seperti Tuhan Yesus. Sehingga Yesus menjadi yang sulung. Tidak cukup jadi orang baik, tetapi menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Untuk itulah kita ada di sini, saudara. Untuk itu kita ada di sini. Kita belajar kebenaran yang bisa mengubah kita.
fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, direngkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku kapai madumu, lakan langit biru. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau